Selamat pagi Nina. Pagi Kak Ani. Terima kasih hari ini pagi-pagi kita ada di Gayeng Main Station. Saya bersama Nina. Siapa Nina? Ikutin sampai habis videonya, baru tahu siapa dia. Ikutin ya. Ikutin ya. Salah satu ibu muda di daerah Tokyo ini punya usaha kuliner. Nah kemarin ini saya ngobrol dengan pemilik Cinta Jawa Cafe, itu kan restoran ya. Tapi Nina ini menggeluti kuliner Indonesia juga di negara asing ini, tapi dari rumah. Iya benar. Beda, ya ada perbedaannya ya. Bagaimana juga apa orang Indonesia di negara lain, tapi bisa juga apa menciptakan kuliner Indonesia. Nggak perlu punya warung, restoran, tapi bisa memberikan cita rasa Indonesia ke orang-orang juga. Langganan tidak hanya orang Indonesia ya, Iya. orang Jepang juga. Oke, kita akan ngobrol hari ini bersama Nina sambil ngopi-ngopi. Oke, perkenalan tentang Nina. Nina asalnya dari mana, dari Indonesia? Saya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jember. Dari Lahir di Jember. Banyuwangi. Uh-huh. Saya di Jember. Uh-huh. Baru pindah lagi ke Surabaya. Uh-huh. Terus sekolah di Jogja. Ih, lompat-lompat ya. Iya di Jogja. Terus 8 tahun. Habis itu kerja pindah ke Bali. Berarti sempat tinggal di Bali. Iya. Kuliner ini berawal dari sedikit tadi saya udah tanya, itu berawal dari mamanya Nina punya usaha catering ya di rumahnya. Sampai sekarang juga masih. Sekarang udah enggak lagi, tapi sekarang udah buka restoran kecil sih. Tapi tetap Udah, aja iya. masak ya. Masih tetap. Berarti Udah dunia jiwanya masak itu Nina udah dari kecil berarti ya. Iya benar. Oh. Sempat kita ke kitchen juga karena kan tinggalnya perhotelan. Ah. Nah, saya kan waktu itu nunggu sampai ada yang ini apa namanya hospitality management yang S1-nya gitu. Terus akhirnya saya masuk ke sana, taunya juga masih masuk kitchen lagi. Ujung-ujungnya Terus ke dapur. Iya, masih training lagi di hotel. Pokoknya ujung-ujungnya Iya, masuk ke dapur. Masuk ke dapur lagi. Dan di sini juga akhirnya ujung-ujungnya masuk ke dapur deh ya. Benar. Oke, sedikit informasi, Nina bisa tinggal di Tokyo ini karena dia suaminya adalah orang Jepang ya. Dan Nina sempat tinggal di Bali sampai akhirnya tinggal di Jepang ini ya. Oke, kita nanti ngobrol tentang gimana Nina bisa buka usaha di Jepang ini dan khususnya di daerah Tokyo. Tapi walaupun bilang di daerah Tokyo, masakannya kemana-mana ya. Iya benar. Karena Nina ini bikin usaha tidak berupa restoran seperti itu ya, tapi memasarkan semua produk yang Nina bikin itu melalui media ya, melalui media sosial baik itu Facebook, Instagram, dan pesanan datang dikirim, sistemnya seperti itu, online. Tetap aja seperti chef-chef yang lain di dapur. Nina, gimana awalnya? Udah muter-muter, terus akhirnya masuk dapur lagi. Jadi usaha lagi. Iya. Awalnya di sini menikah, setelah itu coba-coba cari kerja. Iya benar Kak, karena dulu memang basicnya kan di pariwisata. Pariwisata. Memang sih apa namanya hotel juga punya karena hospitality management itu kan luas ya. Benar. Ada hotel, ada restoran, ada travel agent. Jadinya pas kesini cari-cari kerjaan dapat dulu dia punya cabangnya banyak di Bali juga ada gitu. Kompetitornya travel agent saya yang di Bali dulu. Nah habis itu dapat 2,5 tahun di sana. Lumayan lama. Gencet kanan Pertama, gencet kiri. Sempat stres sih gitu kan karena budayanya beda ya. Budaya berbeda. Terus betul. Dan teman kerja sama teman main beda gitu. Dan Nina datangnya kan menikah gitu, maksudnya tiba-tiba datang terus tiba-tiba kerja yang kayak gitu ya. Iya, Maksudnya benar. budaya di sini masih kaget bilang begitu lah. Nggak sesantai di Indonesia. Nggak sesantai di Indonesia. Nggak apa-apa sih kalau apa namanya sama kerjaannya, cuman sama apa ya Balance sih. lingkungannya itu sih yang butuh banyak adaptasi. Tapi lumayan lama bertahan. Iya, karena pengen belajar ini sih Kak.
bahasa Jepang itu ya. Karena pengen tahu, Oh, ya banyak hal ya, pengen belajar bahasa Jepang, pengen tahu juga bagaimana orang di sini ya. Tapi lumayan lama, 2,5 tahun. Setelah itu baru Tapi biasanya kan orang kalau kesini belajar bahasa Jepang dulu Dulu, baru kerja. ini Kalau beda, saya kebalik nih. tabrak aja. Saya kerja dulu baru Baru masuk bilang. Nihongo Gakko. Habis itu saya berhenti sebelum corona, saya udah berhenti. Nah, ambil Nihongo Gakko karena kok kayaknya bahasa Jepangnya gitu-gitu aja ya, seputar pariwisata ya, kurang luas gitu. Akhirnya masuk Nihongo Gakko 1,5 tahun, 1,5 tahun lebih. Iya gitu. Dan selama itu berarti udah nggak kerja waktu Nihongo Gakko? Enggak, Nihongo Gakko itu maksudnya sekolah bahasa Jepang ya? benar. Dan habis itu udahlah langsung dihempas corona. Diam pas corona, Iya. pas dapur. Baru coba-coba lihat-lihat lah. bawain teman-teman makanan nih, kan kita ini ya, ternyata di apa namanya, di Nihongo Gakko lebih enak suasananya daripada di lingkungan kerja. Jadinya Mungkin karena teman-temannya ini ya banyak dari beberapa negara, jadi punya kultur, gaya yang berbeda, nggak mentok orang Jepang begitu aja. Bukannya orang Jepang nggak bagus, mungkin beda-beda kan. di tempat kerja juga banyak ekspat sih Pak, cuman mungkin pelajar sama Ya pelajar pekerja sama beda ya? pekerja beda lah. Jadi mungkin di tempat Nihongo Gakko itu Nina merasakan lebih nyaman, lebih tanoshi gitu mungkin. ya dari mulai situ bawa-bawain Bawain temen nih, kenalin makanan. makanan-makanan Indonesia. Indonesia gitu. Apa yang pertama kali dibawa? Ayo, apa ya? rendang kah? Enggak, pertama kita Kue. kayak pai-pai gitu, terus habis itu jadi rembet ke pastel gitu kan. Gitu biar nggak kaget gitu mereka kan. Kalau langsung makanan tradisional tuh mereka Udah, kaget nih apa kan ya kayak gitu. gitu. Terus kayak bolu-bolu kayak gitu, roti kek kayak gitu. Oh mereka seneng, suka gitu. Jadi semangat kan lagi. Itu sih, jadi semangat lagi. Kenapa apa namanya? Kenapa kamu nggak ini aja, nggak buka usaha aja gitu? Ah iya benar juga ya. Iya, gitu. Mulai dari situlah Sedikit demi sedikit. sedikit-sedikit sering bawain lah semuanya, apapun, benar. mau ke mana lah, ke Nihongo Gakko lah, mau ke Ketemu teman lah, mau ke gereja lah, semuanya berbagi. Baru dari situ requestnya, oh Nina enak yang kayak gitu, baru ini boleh juga gitu. Iya benar. Nah itu dari situ awalnya, dan dari situ baru cari tahu ya bagaimana buka usaha Iya di benar. kota ini. Pengen tahu nih, pasti banyak orang juga pengen tahu. Orang Indonesia punya usaha di Tokyo ini, pasti itu apa kayak perizinan atau apa itu pasti harus ada ya, karena itu apa yang sangat penting ya. Nah sebelum Nina punya izin usaha untuk membuka usaha kuliner di rumah, itu apa dulu yang harus dimiliki? Harusnya kita datang ke Hokenjo. Hokenjo ya. Hokenjo itu apa ya Pak? Bahasa Indonesia apa ya? Departemen ini sih apa ya? Mungkin POM ya, bukan ya? Bisa jadi juga Oh, kesehatan dan ya yang Iya, ngurus-ngurus makanan dan kesehatan. hygiene gitu, hygiene and sanitation gitu ya. Ya itu kesana dulu. Kita harus mau yang dibuka usahanya apa, mau offline atau online kayak gitu. Habis itu mereka kasih Formulir. kasih formulir, kasih brosur, kasih keterangan kayak gini gimana caranya, kamu harus ikut seminar. Nah, seminar sama habis setelah seminar ada tesnya. Seminar itu berapa kali? Seminarnya itu bisa diambil sekali untuk seharian atau bisa seminggu 3 kali. Nah itu seperti sekolah ya, maksudnya sekolah itu maksudnya tata cara untuk kamu bisa jadi seorang pemasak seperti itu kan? Iya benar. Nah setelah itu baru ada tes ya. Iya. Kita jadi belajar tahu gimana caranya ngolah makanan yang benar ya. Sebenarnya udah dapat sih juga dari kuliah yang apa namanya, pas juga di travel agent kan dari sini tuh saya juga ngerti kan apa namanya tentang, soalnya banyak orang western yang alergi. Apa kata memasak itu dan masakan yang dijual itu nggak sembarangan begitu kan?
sampai hal sedetail itu juga harus diketahui seperti itu kan. Contohnya ini biasanya ada orang punya alergi gluten gitu kan, dia nggak bisa makan yang apa namanya kayak gandum kayak gitu, misalnya soba. Terus ada yang nggak bisa ini apa soyu kak, biasanya kan kalau orang Jepang kan semuanya dikasih soyu apa aja ya. itu mereka nggak bisa makan. Ada soyu yang khusus untuk orang alergi itu, dan nggak semua hotel atau ryokan di Jepang itu nyediain gitu. Jadi harus ada beberapa hotel yang memang harganya memang mahal gitu, dan mereka bisa punya chef yang bisa nanganin orang-orang yang alergi seperti itu. Itu saya baru tahu dan belajar setelah bekerja di sini juga. Jadi nggak sembarangan ya soal hal memasak ya. Mungkin Nina tahunya dari kecil, oke lah, mama mengolah bahan ini untuk menjadi masakan, hanya seperti itu kan. Tapi sekarang di sini Nina punya pengalaman, dapat pendidikan yang berbeda lagi mengenai hal memasak itu kan. Dari awalnya hanya ya cari izin buat kuliner gitu aja ya, buat usaha gitu aja kan. Di sini lebih strict daripada di Indonesia gitu. Dan itu waktu itu Nina ikut seminar itu sehari, nggak sehari, ambil yang seminggu 3 nggak kali. mampu sih. Jadi nggak mampu, jadi akhirnya ya ambil 3 kali itu terus ujian. Dan itu setelah ujian lulus ujian itu baru dapat sertifikat. Dan dari sertifikat itu bisa buka usaha. Iya, bisa buka usaha. Nggak harus didaftarin di Siapso atau apa? Iya, harus daftarin di Siapuso. Dari sertifikat itu kita ke Siapuso. Siapuso itu kantor kelurahan ya. Baru daftarin di situ. Bahwa Nina beralamat di sini, punya usaha online, usahanya kuliner Indonesia. Baru berjalan. Iya. Tapi tiap Horvenjo atau Siapuso itu beda-beda sih kak. Dia punya peraturan. Peraturannya. Ini harus kayak gini, dapurnya harus seperti ini, kayak gitu. Pernah nggak dicek ke rumah? Maksudnya dilihat inspection. Oh, dapurnya seperti ini. Iya. Benar-benar ya? Iya, benar. Mereka ngecek, meskipun satu kali mereka tetap ngecek. Kan mereka kan kita kok kalau apalagi kalau mise, mereka kasih layout gitu. Dapurnya harus kayak gini. Gitu. Nah kalau di rumah? Kalau di rumah seperti Nina? Iya, hampir sama. Oh, yang penting ada itu apa namanya sinknya ada 2, jadi bisa kan. Terus ya peralatan sama peralatan sendiri harus bisa. Jadi harus mengikuti prosedur dengan baik ya. Karena tiba-tiba ada sidak datang. Dan ini yang paling terkejut, yang tante pikir pasti mamanya Nina. Benar. Lo akhirnya ikut mama gitu ya. Larinya akhirnya juga nggak jauh-jauh gitu. Tapi mungkin mamanya Nina ya suka juga. Iya, dia terus dukung sih. Oh, pikiran mamanya Nina. Nah itu dia waktu kecil dipaksa-paksa suruh motong bawang, gitu kan. Yang melarikan diri gitu ya. Karena saya sukanya bikin kue dari dulu. Bukan masaknya, tapi kalau disuruh mama bikin kue itu suka banget. Gitu kan kalau udah masak, kalau udah rajang-rajang suruh beres-beres dapur itu. Oke, tadi Nina bilang lebih suka ke kue sama memasak. Kenapa? Apa mungkin ada sesuatu yang spesifik? Apa yang bikin lebih menyenangkan di kue daripada memasak? Mungkin kalau kue itu lebih dia lebih butuh telaten sih memang. Oh, ada seninya. Ada seninya. Kayak misalnya bikin kue ulang tahun aja kan. Customer-nya minta kayak gimana. Itu mungkin di situ menyenangkan ya. Iya. Memang mungkin lebih rumit. Atau pastry ya, karena kalau masak kan kalau kurang asin tinggal tambahin garam, kalau kurang ini tinggal tambahin. Tapi kalau kue kalau udah kurang ini gagal harus bikin ulang lagi. Gagal sekali, gagal total namanya, bukan hanya gagal ya. Cuman baunya kue itu ya bikin harum gitu sih. Kalau keluar dari oven, keluar dari kukusan gitu ya. Wah.
tapi bau aroma rempah Indonesia juga wah loh Nina. Iya, benar. Dan Jadi itu harus disukai balance banyak ya. orang sekarang. Oke, Nina bisa sampaikan yang dijual apa aja? Yang dijual macam-macam. Masakan dulu atau apa dulu, Kak? Yang disukai dulu deh, silakan. Sebenarnya nggak banyak masakan yang saya jual yang saya sukai loh sebenarnya. Iya. Tapi harus masak. Iya. Karena itu kan dari kita kan ini ya, permintaan customer gitu ya. Yang kalau yang saya suka tapi customer nggak suka, itu kan ya gimana mau bisa laku gitu kan. Karena saya lihat Customer. dulu itu waktu pas berapa ya, kita bukanya 2000 akhir 2020. Tapi pas corona ya? Iya, September Pas corona orang di 2020. rumah terus mau cari makan. Tinggal kontak Nina. Nah, di situ kan dulu masih saya dengar orang Bali banyak sekali di sini kan. Betul. Dan itu adanya di luar-luar gitu Kak. Banyak kaigo, anak-anak kaigo Di- atau kensushi itu di luar Tokyo. Tokyo. Iya, di Nagoya, di Sendai, di yang apa ya, notabene itu jarang ada restoran Indonesia yang gitu. kangen dengan makanan Indonesia. Iya, jadilah Dari saya situ. masakannya pertamanya signaturenya masakan Bali. Oh, Gitu. dan karena ada pengalaman juga pernah tinggal di Bali, jadi taste itu pasti Iya, ada ya. Benar. Walaupun dari kecil disuruh motong-motong bawangnya sama mama di Jawa, tapi pernah mengecap beberapa Iya. tahun di Bali itu Karena pasti sempat cooking taste-nya class juga waktu di Bali. ada. Oh, Jadi tahulah. tahu lah, Iya, pengolahnya. bikin, iya. Dan dari situ masuk Dan awalnya dari situ masakan Bali dulu. Habis itu masakan Jawa. berarti ada nasi campur Bali, Nasi campur Bali, nasi kuning, sate lilit, sate ayam lilit. betutu. Ayam betutu. Itu susah loh ayam betutu. Ada beberapa orang bilang ke saya, Ani bikin dong ayam betutu karena kadang-kadang kalau moodnya bagus tuh bikin. Iya, karena bumbunya itu ya kayak Iya, bumbunya bilang kalau bikin itu, kalau mau bikin masakan Bali, aku tuh harus bertapa, bilang begitu. benar. Bener kan itu? Benar. Ini- Pertama memang seperti itu. Ini ahlinya yang menyampaikan itu bener. Kalau mau bikin masakan Bali itu harus bertapa dulu. Susah ayam betutu. Kalau masak sendiri tiap hari itu oke, tapi kalau masak buat customer tiap hari itu butuh konsistensi apa ya? Benar-benar Konsisten. Enggak, kalau gimana ya, memasak kalau bumbunya kurang banyak lah, kurang sedap jadinya itu kan. Jadi harus bener-bener gitu masaknya. Apalagi ini ya kalau masak dalam jumlah banyak Ya, itu dia. harus benar-benar tahu takarannya. Betul. Dan seperti Nina juga kan, itu enggak hanya Nina yang menikmati kan, customer yang menikmati. Rasa itu harus betul-betul dijaga. Benar. Jangan sampai berubah gitu Jangan ya. sampai berubah. Jadi untuk nasi cuma ada dua ya, nasi Bali sama nasi kuning aja ya? Enggak, nasi Bali, nasi kuning, ada nasi ini Kak, nasi balado. Nasi balado? Iya, terus yang ada nasinya, iya yang itu. Yang lainnya kalau yang rawon, sotomi itu nggak ada nasinya. Untuk sementara itu dulu, kalau banyak-banyak karena nggak cuma masakan, tapi itu harus kue. juga ada custom cake buat ulang tahun, Iya. ada apa namanya kue kering, betul. ada apa namanya kue tradisional kayak gitu. Nanti bisa lihat Instagram dan Facebook Nina produknya. Tapi untuk selama ini berapa kali saya makan? Kita merasakan cita rasa Nusantara. Makasih Kak. Nah, kan apa ya, orang pengen gitu ya, namanya kangen dengan apa ya, tanah air gitu kan. Seperti Nina tadi bilang, ada yang jauh di Nagoya, ada yang di mana. Terus waktu ini corona, nggak bisa pulang. Tapi ada sedikit lah rasa kangen itu terobati gitu kan, senang gitu ya. Mungkin orang yang di sana juga pengen masak masakan Indonesia dan susah cari bumbu, misalnya begitu kan. Itu
nggak bisa juga. nggak bisa ya. Ya dengan hadirnya seperti orang Nina ini punya usaha seperti itu ya apa ya mengobati lah gitu. Mereka juga udah sibuk kerja kan. Iya, sibuk kerja juga, Nggak ada waktu nggak ada waktu. masak. Apalagi masakan Indonesia tuh rumit ya. Bumbunya. Nggak cuma ceplok-ceplok doang, bumbunya dulu ya. Nina, masakan Indonesia sangat identik dengan bumbu-bumbu. Iya. Nah, ya sekarang kayaknya udah banyak banget ya di daerah Asia Market terutama bumbu-bumbu yang kita perlukan itu udah Iya. ada. Biasanya Nina kalau belanja di mana? Sama sih Kak. Di daerah Puasa sana juga sih. di daerah sini Iya. juga. Dan Kadang juga pesan online kalau banyak. Dan sebagian besar maksudnya terpenuhi ada. Ada, selalu ada. Selalu ada ya. Puji syukur lah lebih gampang gitu ya. Tapi kalau yang tepung-tepungan yang kayak gitu udah aman ya di sini. Aman. Kalau ke cake-nya itu lebih aman ya. Cake-nya lebih aman. Benar. Kalau yang masakan itu Kalau ya. yang masakan itu sih kita harus ke toko Asia atau ke supplier-supplier yang mereka udah punya bahan-bahan Tapi Indonesia. Nina membutuhkannya pasti banyak dari yang misalnya ibu rumah tangga lebih baik ke supplier lah. Iya, Nggak tek-tek juga. iya. Tapi sekarang di toko Asia kita bisa lihat kelapa itu bisa ada juga. Iya, benar. Cuman Parutannya parutannya kayaknya nggak ada. Tapi itu waktu kecil itu paling kesel saya kalau udah disuruh parut Oh iya. kelapa. Oh, saya paling suka. Kenapa? Nggak tahu kenapa, makanya ibu seneng sekali marut kelapa. Nina selalu marut kelapa. Itu jari tangan itu selalu udah kena. Benar. Tapi kan sekarang udah ada kelapa parut gitu. Ya, di Indonesia sekarang kalau udah pengen kelapa parut tinggal di pasar kan, pilih langsung diparutin. Kalau dulu waktu masih kecil-kecil nggak ada itu. Iya, Baru benar. mesinnya itu Di nggak sini ada. sekarang juga udah ada. Mm-mm. Ada yang segar, Frozen. ada yang frozen ya. Iya. Tapi dibalikin lagi bisa ini kok. Bagus Benar-benar ya? bagus. Iya. Ya, soalnya masakan Indonesia butuh kelapa banyak juga. Benar. Sate, Klepon cake kayak kelapa gitu. cake, betul-betul. Oh. Rasanya tetap Rasanya tetap. Rasanya balik lagi ke awal. dikukus lagi, dikukus dulu ya. Enggak, kalau yang kelapa parut fresh Heeh. itu kalau nggak dikukus sebentar aja bisa, tapi kalau yang kelapa kering harus dikukus. Kalau yang itu Bisa nggak bisa. tahan nggak bau ya, misalnya sehari gitu nggak basi. Oh, sehari gitu. Tapi kalau yang buat besok dikirim harus dikukus. Ada masalah nggak biasanya Nina misalnya? Ya soalnya ini kan dikirim kan. Iya, iya. Karena bisa pakai cold pack atau bisa pakai frozen. Nah biasanya kalau kirim-kirim begitu, biaya kirimnya si penerima. Iya. Berarti kalau kirim mengirim harus sekalian ya banyak. Harus kalian yang banyak. Biasanya itu harus kirim satu orang tuh udah satu kardus gitu. Karena mereka nggak mau cuma pesan So ongkos kirim 2 ya. bungkus, 3 bungkus, betul, benar. betul. Jadi langsung disimpan di kulkas sama Benar-benar freezer. di freezer, tinggal buka, tinggal panasin lagi. Iya, nyetop mereka. Nyetok mereka. Oh, oke. Biasanya masak dalam 1 minggu itu misalnya hari Senin sampai hari ini masakan, hari ini sampai ini kue, nggak begitu atau tergantung pesanan aja. Sudah pertama aku bikin schedule dulu. Udah Minggu depan misalnya udah masak. Kalau udah masak nggak terima kue. kue, Gitu. biar nggak nyampur ya. Biar nggak nyampur. Betul. Gitu. Tapi kalau masih kue-kue basah Masih bisa. atau kue kering masih bisa di samping. Tapi kalau custom cake apa kue tar itu nggak bisa disambi sama masak sama sekali. Udah Karena konsentrasi. harus fokus gitu. Udah di Ya, situ benar. itu aja ya. Kalau nggak bisa buyar semuanya. Karena begadang-begadang juga. Saya lebih senangnya memang kerja yang ini Kak, Malam. malam Karena tenang gitu. karena lebih tenang. Kalau pagi itu Suami biasanya pagi usil. biasanya masih prepare kayak gitu. Suami biasanya usil gangguin. Enggak juga sih. Pokoknya makanan dia siap aman. Aman. Oke. Yang penting udah disiapkan aman gitu ya. Di sini ya, jangan ganggu saya di sini ya. Gitu, udah aman. Gitu. Suami mendukung. Iya, mendukung. Tapi bantuin juga sih. Oh, ibu mertua, bapak mertua.
Bapak mertua. Oh, Mertua udah nggak ada. udah nggak ada, mendukung juga. Iya. Iyalah. Ya dia sih yang dukung saya buat Usaha ini. ikut seminar itu. Jadi sempat ngobrol juga dengan bapak mertua waktu itu. Oh bagus. Iya. Apa pengen kayak gini, gimana caranya? Sempat Ya udah kamu buka ini dulu, tanya opini dulu, kamu harus kayak gini dulu, tanya dulu, kayak gitu. Wah bagus. Berarti memang dukungan dari orang-orang yang di sekeliling kita itu membuat hati kita lebih kuat ya Benar. untuk melangkah. Sekarang sampai hari ini udah jalan berapa tahun? Berarti 2 tahunan ya. Iya. Udah corona kan. 2020 ya, 2 tahun lebih. Customer seluruh Jepang aja Mas? Belum keluar. Seluruh Jepang. Okinawa, Hokkaido. Okinawa, Hokkaido. Okinawa. 2 hari kalau sampai. Kalau yang Okinawa, Hokkaido udah bener 2 dus deh. Iya, mereka pasti pesennya bareng-bareng gitu. Misalnya berapa orang pesen sekalian kayak Iya. gitu ya. Kalau sih masih daerah sini-sini nggak seberapa sih. Oh, iya penting. Karena mungkin memang ongkirnya. Ongkos kirimnya ya. Pernah nggak misalnya ketemu di stasiun mana nih yang kayak gitu? Nggak dikirim, tergantung juga tergantung nanya. kesibukan saya. Ya. Kalau nggak, kalau nggak ngerepotin saya bisa antar. Kalau saya nggak bisa, saya bilang nggak. Ya soalnya sendiri ya, nggak ada Iya. yang bantuin ya. Benar. Kalau usaha masuk memasak itu kalau udah sendiri benar-benar harus siap tenaga batin, jiwa dan semuanya. Risau, talena nggak berhenti tok. Apalagi Nina ada apa ya? Ada menu masakan Bali itu. Ya, saya orang Bali tahu dah gitu. Iya, kalian ngerasain ya. Bumbunya itu harus gitu. Harus lengkap. Sampai hari ini pernah ini misalnya, wih ini rusak atau kenapa gitu. Oh, komplain dari customer. Ya, sedikit tidak itu suatu Kue ini. sih kak, kue pernah kalau masakan sih nggak pernah. Cuman pernah ini delivery providernya yang salah. Harusnya dikirim ke Fukuoka, yang Fukuoka dikirim ke Gunma, yang Gunma dikirim ke Fukuoka gitu kan. Jadinya saya harus masak lagi ulang. Mereka ganti sih, harga yang sesuai harga yang sesuai itu barang yang ditukar. Cuman saya harus masak lagi, mereka nunggu lagi gitu kan. Saya harus minta maaf ke customer gitu sih. Itu kalau yang masakan sih sementara belum ada ini sih komplain yang terlalu masakannya rusak atau gimana, nggak, karena tergantung packingnya ya. Itu saya udah pikir benar-benar mulai dari packingnya gimana sampai nggak bocor, sampai nggak ini rusak kayak gitu. Tapi kalau yang kue sih pernah kayak kue tar gitu kan, sebenarnya itu nggak nggak bagus untuk dikirim full pack, harus frozen. Tapi saya belum tahu waktu itu. Setelah saya cek di kalau toko-toko cake shop, kalau kirim harusnya frozen kayak gitu. Setelah itu oh ya benar, pantas sampainya itu nggak ada yang geser dikit, ada. Kalau frozen kan dia stuck gitu kan, udah lebih keras mungkin ya. Makanya saya beritahu dulu kalau ke customer dia nyampainya nanti frozen gitu. Jadi harus sehari sebelumnya dikeluarin sebelum acara. Enggak. Tapi dari situ jadi pengalaman. Iya. Banyak sih suka dukanya. Pastinya. Tapi itu menjadi bukan mendewasakan Nina aja, tapi usaha juga meningkat ya. Walaupun ya sendiri di rumah, tapi mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu pasti ya sesuatu yang bagus buat Nina juga. Dukungan dari suami juga, dari bapak mertua juga ada, apalagi mama dan papa yang di Indonesia pastilah. Berlanjut usaha kulinernya di negara orang lagi.
Cuman ada biasanya kalau udah buru-buru langsung dari promodernya udah mau jemput gitu kan, kadang apa yang dimasukin itu ada satu pasti ada yang lupa apa gitu ya, oh iya mbak kok belum dikirim ininya, sampainya mana gitu. Oh iya maaf besok ya lagi. Itu aja sih. Berarti jasa pengirimannya udah langganan sama Nina. Jam berapa harus sudah di rumah Nina? Benar. Sore ya. Jam 5 jam 5 itu harus sudah siap di depan gitu. Kalau enggak tinggal. Pernah nggak ngasih sesuatu ke ininya apa yang selalu ngambil barang ke Nina? Ini coba nih makanan Indonesia kayak Nggak berani kak. Nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Iya sih. Orang Jepang itu takut ya. Ya mungkin kue kering atau apa. Coba deh ini. Mungkin sih. Next time deh. Itu so Bagus idenya. Ini yang saya kirim loh gitu. Ya misalnya apa ya, yang nastar kayak atau apa gitu. Iya. Dan apa ya, kayaknya orang Jepang juga menyukai masakan Indonesia juga ya. Iya benar. Tapi yang biasanya yang ringan-ringan aja sih. So, Nggak terlalu rempahnya, ya. bumbu rempahnya yang nggak terlalu apa keras itu mereka pasti Soto mereka bisa masak. bisa. Nah, waktu bulan Desember kemarin sempat pulang ke Indonesia ketemu orang tua dan sempat ke Bali ya. Iya. Dan lihat di Instagram Nina itu ngadain acara masak memasak. Itu acara apa? Iya. Itu kebetulan saya gabung dari Indonesian Chef Association, jadi perkumpulan komunitas juru masak di Indonesia, biar kita tahu lah apa namanya informasi gitu. Sebenarnya itu bagus sih kalau kita di Indonesia kita jadi tahu apa namanya perkembangan masakan, masak supplier mana, beli di mana, beli itu di mana, info ya, info kalau ada lowongan, ada chef ini. Tapi itu juga bagus juga kalau kita di luar gitu, kalau kita seandainya nanti butuh chef atau kayak gitu ya. Kan biasanya kalau di sini, kalau di Jepang kan harus 10 tahun. Iya, saya dengar kemarin juga dari apa Mbak Ringo Cinta Jawa Cafe. Kalau nggak experience 10 tahun nggak bisa dibawa. Jadi kalau di situ kita bisa gampang ya buat apa namanya cari informasi, sharing. Nah, pas kebetulan di sana ada event, datang pas waktunya. Good timing. Ada festival di Penglipuran. Oh, bagus banget. Apalagi di Penglipuran. Iya benar. Jadi bikin ini apa? Bikin lawar di sana, festival lawar. Berarti Nina itu gabung dengan perkumpulan itu udah mulai kapan? Mulai dari tahun lalu. Baru mulai dari tahun lalu, iya. Itu pun tahu dari chef yang di sini, orang yang di sini, tapi dia di Okinawa. Gitu. Kita kok gabung aja di sana gitu. Dia nggak bisa nerusin. Dia tadinya ambassador chef apa namanya buat komunitas yang di Jepang. Tapi karena Okinawa susah ya ngejangkaunya di daerah Honshu kayak sekitar Jepang ya mainland. Jadi nawarin saya nih buat ikut komunitas. Nah kebetulan ternyata ada anak buahnya juga, teman saya juga ikutan, jadi akhirnya gabung. Tapi itu komunitas yang bagus sih. Iya benar kak. Dalam bidang masak-memasak yang Nina tekunin itu apa ya penting lah. Iya. Apa informasi apa yang harus kita cari. Komunitasnya di situ itu bagus. Dan di Jepang sendiri belum ada ya? Iya belum ada, rencananya sih kak kita membangun komunitas itu, cuman masalahnya waktunya susah karena kebiasaan kadang ada chef yang liburnya hari Senin, ada yang Selasa, ada yang Minggu, jadi untuk kumpulnya susah gitu. Jadi ini kita masih pikirin gimana caranya untuk kita ngomong sama-sama, kumpul sama-sama buat komunitas baru di sini, biar apa ya? Biar apa kita cita rasa Nusantara kita kan membawa nama Indonesia berkembang di sini. Benar. Membawa nama Indonesia, membawa apa ya? Makanan Indonesia, memperkenalkan makanan Indonesia di sini. Dan komunitas itu nggak cuma
safe aja kak. Misalkan di Indonesia itu ada yang pengusaha catering juga, yang kerja di hotel juga bisa gabung. Pokoknya berkecimpung dengan usaha Soal masak memasak. makanan itu kayaknya luas deh, nggak hanya Iya. soal dapur kan. Benar. Manajemen ada juga, soal beli bahan di mana ada juga, Iya. menjaga kebersihan juga ada, Iya. sistem yang tadi Nina bilang tentang alergi itu juga ada, mungkin hal kesehatan juga nyambung ke Iya, sana ya. benar. Nanti asosiasi itu sangat luas banget, Iya. bukan hanya soal motong-motong masak doang. Bagus. Banyak sekali informasinya. Ada website-nya nanti kan. Ya, ada di bahasa. Berarti Nina sampai hari ini apa yang bisa Nina dapat dari hal kecil soal masak-memasak sampai hari ini? Waktu kecil dokol-dokol disuruh sama mama, tapi akhirnya sekarang di negeri orang berkecimpung dalam dapur juga, mengirim makanan cita rasa Indonesia, dan ada perkumpulan juga tentang masak-memasak. Timbul pikiran, oh memasak itu ternyata bukan sesuatu yang sederhana aja gitu. Iya, benar. Apa ya saya rasakan di sini, masak itu juga bagian dari Seni juga. Terus Nah, kecil mama punya usaha kuliner, Nina dongkol-dongkol kalau disuruh bantu-bantu. iya benar. Abis itu beranjak dewasa, melarikan diri ke Bali. Maksudnya menghindari ya, gitu ya, menghindari. Oh bebas dari dapur. Terus habis itu kesini, tapi bekerja juga, tapi nggak masuk dapur juga gitu, usaha lain. Terus akhir-akhirnya ke dapur juga gitu. Apa yang Nina pikirkan tentang hal memasak itu sebenarnya apa? Mungkin karena hospitality industry itu nggak mencangkup pariwisata aja. Semenjak saya pelajari waktu di kuliah juga nggak jauh dikasih masuk training ke kitchen juga, harus training di hotel, meskipun sempat ke magang di dinas pariwisata atau mana, tetap jauh-jauh ke kitchen lagi gitu. Ternyata berkesinambungan, ada sangkut pautnya antara masak, dunia memasak itu kita juga saling melengkapi dari industri itu, karena setiap orang pasti butuh makan ya kak ya, sama seperti itu. Dengan itu kita bisa mempromosikan masakan, mempromosikan pariwisata Indonesia melalui kuliner Indonesia. Itu sih yang saya dapat dari sekarang. Nggak hanya spesifik pariwisata gitu aja. Spesifik pariwisata, tempat-tempat wisata, tapi di tempat-tempat wisata pasti ada kuliner, tempat makan gitu. Gimana mereka bisa tahu kalau kita nggak mengenalkan ke mereka. Ya misalnya di sini, ya Nina ketemu dengan teman baru, misalnya kayak yang di Hongkong Ganggo ya. Nina memberikan sesuatu kepada mereka, itu adalah masakan Indonesia seperti itu. Indonesia ada masakan seperti ini loh, seperti itu. Itu bagian kecil lah. Iya, bagian kecil dari situ. Oh kok enak. Oh ya udah, aku pengen ke Indonesia gitu. Oh, makanannya banyak ini ya, kelapanya gitu. Ada gula merahnya. Gula merah itu apa? Gitu. Mereka pasti antusias gitu. Dengan itu mereka pasti pengen ngunjungin Indonesia dari itu melalui masakan. Ya. Salah satu promosi Indonesia. Gak cuma Bali ya, ada Jawa, pulau yang lainnya banyak banget. Ya. Indonesia luas banget dan beraneka ragam masakan yang kita punya. Mari kita mencintai masakan Indonesia. Menyukai masakan orang lain juga nggak masalah. Iya, pasti. Kita harus mencoba masakan, ya. Iya. Tapi Nina biasanya pernah suka mencoba masakan yang lain juga? Oh, sering lah kak ya. Sering itu pasti. Karena kita juga harus tahu tes ya. Iya, tes. Pasti sering jajan ke restoran mana, ke restoran Indonesia di mana gitu. Kan selera orang beda-beda ya kak. Betul. Ada yang di restoran sini tuh enak, tapi kan menurut
orang lain, nggak enak. betul. Selera orang beda, jadi kita nggak bisa pukul rata Pukul kalau di rata. restoran di sini tuh enak, di restoran ini enggak. Betul. Itu tergantung dari selera masing-masing. Dan di situ itu juga mungkin untuk Nina, mungkin aja, oke Nina buat kue apa gitu. Ada orang yang bilang, kue Nina yang itu rasanya begini. Ada orang yang berpendapatan juga berbeda. Iya, benar. Dan di situ juga Nina sebagai apa ya, sebagai chefnya, sebagai yang bikin apa ya, punya hikmat lah gitu loh untuk menerima masukan itu ya. Iya, benar. Dari situ, dari customer itu saya banyak belajar, juga mereka juga kadang menjadi booster saya. Oh ini kurangnya di sini gitu. Kurangnya di sini gitu, jadi semangat lagi. Apalagi kalau masakannya enak, ini udah capeknya hilang ya abis masakan. Habis di dapur berjam-jam itu rasanya gitu kan, ya. Besok udah nyampe, masakannya enak, hilang semuanya, nggak jadi pijit ya kan. Tapi kalau udah komplain, aduh gimana lagi nih ya, aku harus lebih gini ya gitu kan, berusaha cari lagi resep yang pas gitu. Tapi itu juga jadi lebih semangat kan. Iya benar Kak. Jangan jadikan racun, tapi jadikan semangat itu. Semangat. Betul. Kan menikah baru ya. Setelah itu nyampe di sini bekerja. Terus sekarang udah berhenti bekerja, usaha di rumah, merasakan nggak perbedaan? Iya, merasakan sih Kak. Dulu jadi kalau jadi ini apa? Udah korporat ya. Berangkat jam 8, pulang jam 10 gitu kan ya. Terus zangyo, terus capek gitu kan. Sampai rumah udah gedebak-gedebuk lagi. Iya, sampai kan lagi nggak ada waktu intens buat Keluarga lah. Bicara ngobrol, itu nggak ada waktu, sama-sama capek ya Kak. Cuman ada weekend, dan weekend itu cuman udah capek nggak bisa jalan-jalan. Nah sekarang kita bisa, kalau buka usaha sendiri memang lebih capek, kadang 24 jam, cuman bisa ada di rumah, ada gitu. schedule gitu kan, ada schedule lebih intens lagi buat keluarga, lebih ada waktu lagi di rumah gitu Kak. Dengan keluarga di Indonesia juga mungkin lebih apa ya, bisa komunikasinya mungkin bisa. Iya. Ya sambil masak di dapur bisa ngobrol sama mama. Benar. Kalau dulu nggak ada waktu untuk, paling cuma seminggu sekali, Sabtu atau Minggu aja telepon. Karena ya itu pun kalau mereka juga nggak sibuk gitu, karena mereka Sabtu Minggu juga kadang sibuk, jadi kadang 2 minggu sekali gitu. Karena waktu itu sempat mama sama papa kesini, sayanya kerja gitu kan Kak, udah izin cuti, cutinya cuma setengah, jadinya kan kasihan kan gitu, udah jauh-jauh kesini nggak bisa nemenin, jadi udahlah buka usaha sendiri. Ya bukan berarti nggak bagus bekerja itu ya, tapi ini spesifik untuk Nina saat ini begitu yang kita bicarakan ya. Bisa menyampaikan sesuatu bagi mereka yang mau buka usaha. Memang ya, kata orang semuanya itu kalau buka usaha itu ada passionnya ya. Tapi kalau nggak digeluti, nggak konsisten, itu pasti setahun 2 tahun pasti akan berhenti, akan capek gitu. Tapi kalau konsisten, apapun masalahnya, itu pasti kita harus pikir solusinya mana yang terbaik gitu. Nggak ada usaha yang kebuka gambreng jadi bagus. Sama sih sebenarnya orang yang kerja kantoran juga, nggak ada yang enak kelihatannya, tinggal itu sama aja gitu. Cuman gimana ya, kalau buka usaha sendiri kan penghasilannya kita nggak tahu pasti, harus dari konsistensi kita. Tapi kalau staff udah pasti sebulan ada berapa. Tergantung, kalau usaha sendiri tergantung konsistensi kita dan gimana cara kita mencapai target pasar gitu. Itu sih. Tapi untuk saat ini Nina menargetkan nggak misalnya setiap bulannya gitu? Iya sih. Tapi udah mulai. Udah mulai. Kalau dulu kan
kita harus mengenalin dulu apa produknya saya dulu, apa yang saya jual, terus bagaimana apa namanya saran dari customer, maksudnya apa yang mereka rasakan dari masakan saya kayak gitu, baru saya melebarkan saya lagi gitu. Setelah itu baru step by step harus ditargetkan, karena kalau nggak ditargetkan kita nggak tahu sampai batas limit kita sampai mana, dan itu Kemampuannya juga ya sampai kemampuan mana. juga. Karena kalau nanti kalau udah next, kalau udah punya staff, kita kan juga harus mikir Iya iya betul. iya gaji karyawan, Apa? gaji ini, listrik segala macam, iya kan ya gitu, sewa kayak gitu. Ini jalan ada nangis-nangisnya. Jangan ditanya sih kak. Iya. Apalagi kalau pas winter. Kalau winter yang kali ini sih udah nggak keren. Pas winter yang pertama, usaha pertama, itu udah nangis-nangis. Kenapa? Udah, karena mungkin sendirian ya kak ya. Terus pas lagi Desember waktu itu lagi banyaknya pesanan, terus langsung tahun baru, terus langsung Imlek, kayak gitu sendirian, winter. Mungkin waktu itu belum ini ya, Nina maksudnya ya jalan gitu aja seperti itu. Iya, jalan gitu aja. Nggak ada rencana gitu. Nggak ada. Sekarang kan Nina misalnya, oh minggu ini saya harus bikin ini, minggu depan ini, yang ini gitu ya. Ternyata yang order di luar ekspektasi saya gitu kan, ya langsung, wih banjir orderan gitu kan langsung. Sekarang kalau udah banyak udah mulai ditutup gitu. Kalau dulu langsung gimana ya, dulu kan karena masih pertama jadi nggak enak gitu ya, harus diterima aja gitu, tapi risikonya ke saya nih. Gitu sendiri, iya. Gak ada yang bantu ya. Gitu. Jadi sekarang udah bisa menargetkan. Sekarang udah bisa handle ya, karena dulu mungkin juga saya kira cuma buka ini gitu aja pikirannya. Yang berapa orang gitu, ternyata di luar ekspektasi dan di luar kemampuan saya gitu kan. Ya itu mungkin gitu ya yang dulu sampai struggle. Tapi lambat laun bisa lah handle itu semuanya ya. Sekarang bisa terorganisir dengan baik ya. Iya. Misalnya minggu ini berapa, minggu depan berapa. Itu mungkin lebih bagus lah kalau terprogram seperti itu. Benar. Di Ninanya juga, soalnya kan sendiri kan. Iya. Karena dulu kan main ambil aja. Iya, main belum ambil ada PO Pak. Kalau pakai di sistem PO lebih gampang lebih ya. gampang mikirnya, karena Misalnya, langsung masuk berapa gitu. Minggu depan pokoknya menunya ada yang ini aja. Ordernya maksimal segini. Tapi customer itu selalu ada ya, kalau ada langganan pengenin ini dong, pengen sekalian masukin ini kan, sekalian itu ada aja, jadi ya udahlah gitu, di luar yang jualan gitu. Tapi lebih tenang lah sekarang. Iya, lebih tenang sekarang, lebih stabil daripada yang dulu. Oke. Bagus lah. Carilah siapa suruh bantu-bantu. Iya, next ya kak ya. Iya. Ya misalnya kalau udah nggak terhandle banget, ya bisa datang 1 jam 2 jam kayak gitu kan bisa ketolong juga. Bisa bantu orang lain juga. Iya, cuma kerjakan orang juga. Ada yang maunya sih yang deket-deket aja. Iya benar, yang misalnya 1 stasiun dari tempat Nina, 2 stasiun dari tempat Nina, datang, bantuin cuma hari ini aja, yang kayak gitu. Bisa nggak? Banyak solusi lah. Iya pernah sih. Pernah sih ada. Iya. Saya pikir itu juga bagus lah. Kalau sampai Nina sendiri nggak kuat. Next doain deh biar ya rencana-rencana ke depan pasti ada. Amin. Untuk saat ini harus ditekunin itu ya dengan baik ya. Resep masakannya tetap, rasanya tetap tidak berubah. Kalau ada komplain tetap mengatasinya dengan baik. Itu soalnya nggak bisa dihindari. Apalagi sekarang harga barang naik. Nah itu dia juga. Kita memulai tahun baru ini dengan berita yang setiap hari ada aja kenaikan harga inilah itulah, dan hari ini juga berita kenaikan harga listrik berapa persen, dan ya itu berpengaruh juga pasti ke Nina.
Nanti Nina masak pakai gas, pakai listrik juga, kue-kue, masak nasi, air panas apa semuanya kan. Iya. Ya Cuma harus kalau customer disesuaikan sih lah. mereka nggak masalah naik dikit, yang penting rasa nggak berubah. Rasa nggak Itu berubah sih. ya. Dan Kalau- mereka juga udah tahu kan. Udah naik semua. Dan kalau harganya tetap itu aja tapi dikurangi, Iya, terus iya, rasanya iya, iya. mereka pasti Sedih, kecewa sedih, ya. sedih. Udah jauh-jauh Betul betul betul. pesen gitu kan. Mungkin alangkah baiknya Nina menyampaikan bahwa dengan ini harga bumbu, harga segala macam naik. Jadi misalnya yang harganya berapa jadi naik berapa. Iya, gitu. benar-benar. Lebih baik menyampaikan seperti itu. Itu akan lebih baik. Iya, pasti mereka. Semangat Nina. Terima kasih Kak Ani. Terima kasih. Ini bukan video yang pertama. Nanti lain kali siapa tahu berkunjung ke tempat Nina. Kayak gimana sibuknya. Melihat misalnya Nina bikin kue apa kayak gitu ya. Di video berikutnya. Kadang-kadang Nina juga bikin video kan kalau bikin kue. Iya, bikin konten aja sih Kak. Hmm, Nggak, tapi kadang pakai ngomong, tapi kadang udah nggak sempet lagi, cuman nggak fokus ya. gimana prosesnya, bikin prosesnya ini aja, tutorial menghias kue. Menghias kue. Bagus lah. Ya sedikit tidak juga berbagi ilmu kepada Iya, orang benar. lain ya. Iya. Tidak hanya diri sendiri. Sukses terus buat Nina. Terima kasih. Papa mama di Indonesia sehat. Keluarga di sini juga sehat. Nina juga usahanya sukses, suami juga sehat. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat Nina, obrolan kita bersama Nina hari ini. Sampai jumpa semuanya di video berikutnya. Mari kita mencintai kuliner Indonesia, dan di Tokyo ini ada usaha juga yang membuat kuliner Indonesia. Yang mau menikmati cita rasa Indonesia bisa mengunjungi Nina's Food. Nina's Food. Oke. Terima kasih. Bye bye.